Crossroad. Dampak sebuah revolusi pada industri selalu akan menjadi dua arah, positif dan negatif. Ya, semua hal pasti akan seperti itu pastinya. Namun, dampak dua arah tersebut akan menjadi sangat krusial bagi perkembangan dunia di kemudian hari. Silahkan tengok bagaimana revolusi industri 1.0 dihasilkan teknologi seperti mesin uap dan mulai menggantikan peran hewan dan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Atau revolusi 2.0 ketika permasalahan energi pendukung mesin seperti air, listrik, dan gas telah selesai dan dapat mengoptimalisasi kinerja mesin. Tidak lupa juga mass production model dari Henry Ford merubah cara kerja, performa, dan skala bisnis berikut efek ekonomi yang sangat luas. Begitu pula dengan revolusi industri 3.0 atau sering disebut dengan revolusi teknologi ditandai dengan komputer dan telepon genggam yang merubah cara manusia berkomunikasi, yang akhirnya memperluas jangkauan usaha suatu bisnis menjadi lebih luas lagi. Ketiga revolusi tersebut banyak memakan korban, terutama para pekerja. Tidak sedikit pula para pengusaha yang hancur berantakan karena tidak dapat mengimbangi perkembangan tersebut. Namun itu semua hanya sebatas kecil sisi negatif yang muncul. Karena dampak utama suatu revolusi industri pada akhirnya akan jauh lebih positif dibandingkan yang negatif. Terutama lapangan pekerjaan yang bertambah karena umumnya revolusi industri akan melahirkan industri baru. Transportasi kereta api, aviasi, otomotif, telekomunikasi. Faktanya semua industri yang ada sekarang ini adalah hasil dari revolusi industri. Sekarang kita tengah menghadapi revolusi industri 4.0 atau biasa disebut revolusi internet, di mana batasan komunikasi menjadi lebih luas. Dengan digitalisasi yang berbasis pada cloud, kita diberikan cara baru untuk mengolah dan memanfaatkan suatu informasi yang kini berbasis data dan otomatisasi artificial intelligence yang jauh lebih baik. Ford, Nokia, Yahoo, Friendster mungkin menyesal ketika mereka berada di atas dan tidak mencoba untuk berkembang, hingga akhirnya digilas oleh Toyota, Android, Google, dan Facebook, atau pager ketika akhirnya mereka layu sebelum berkembang oleh handphone. Kesamaan para korban tersebut adalah mereka semua yang menjadi pihak yang pasif dan apatis, berusaha mengendalikan segala permasalahannya dengan mengandalkan sebatas pengetahuan sempit mereka sendiri, atau mungkin bisa dibilang kolot. Sementara para pemenang adalah pejuang berpikiran terbuka, positif, dan luas, yang umumnya dipimpin oleh pemuda yang berpikiran maju. Apa hubungannya dengan vape? Kaitannya justru sangat erat. Ketika berada di persimpangan jalan pasca legal untuk memilih arah yang selanjutnya, jika kita salah jalan, vape dalam hal ini tidak merangkul revolusi industri 4.0 dengan digitalisasi. Tentu industri ini akan runtuh layaknya pager, dikendalikan oleh teknologi asing dan hanya menjadi wadah mereka meraup keuntungan. Dan ingat, dalam hal ini kita yang akan menjadi sapi perahnya. Lantas bagaimana menyikapinya? Mudah saja. Anda ingin menjadi Ford atau Toyota, Yahoo atau Google, Friendster atau Facebook, BlackBerry atau Apple, Eddie atau Aryo.